Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak BM Purwanto selaku dosen pembimbing saya dan Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Abdillah, mahasiswa MM UGM Jakarta, konsentrasi Marketing Management. Pada tesis saya kali ini, saya mengusung judul Analisis Preferensi Konsumen atas Produk Fintech Peer-to-Peer Lending versus Earn Back Access. Latar belakang yang saya ambil dalam mengusung judul tersebut dibagi dua. Yang pertama, adanya digitalisasi ekonomi dan keuangan meningkat pesat, dan teknologi digital mengubah perilaku manusia, baik sebagai konsumen maupun tenaga kerja. Hal ini didukung dari survei yang dilakukan terlampir pada slide ini, dan data tersebut menghasilkan lesson learned untuk melakukan sinergi, transformasi, dan inovasi dengan dukungan dari Bank Indonesia yang telah merilis Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025 pada tahun 2019 yang lalu. Pada Blueprint Sistem Pembayaran 2025 yang diusung oleh Bank Indonesia tersebut, yang saya highlight di sini adalah menyatakan Bank Indonesia membutuhkan dukungan dan kolaborasi dengan industri, khususnya di sektor fintech. Pada data ini, saya mengambil data dari siaran pers Kominfo pada tahun 2021 yang lalu, di mana pasca pandemi COVID-19 mendorong pertumbuhan industri fintech di skala global, dan khususnya untuk di sektor fintech lending di Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan sesuai data terlampir, di mana di tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hanya dalam kurun waktu 6 bulan. Rumusan masalah yang saya ambil di sini adalah inovasi di sektor layanan keuangan semakin berkembang. Namun, perkembangan inovasi tersebut seringkali terhambat oleh minimnya kesadaran konsumen, dan hal ini pernah menjadi momok bagi fintech di sektor layanan peer-to-peer ataupun P2P saat melakukan pemasaran di awal, dan saat ini terjadi kepada inovasi IW yang makin marak bermunculan di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Maka, sehubungan dengan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk bisa menganalisa bagaimana preferensi konsumen atas produk peer-to-peer dan IW saat ini, sehingga bisa menjadi landasan para penyedia layanan peer-to-peer untuk melakukan pengembangan produk dan menyesuaikan dengan preferensi pasar saat ini. Pertanyaan penelitiannya adalah, yang pertama, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan peer-to-peer lending dan IW? Dan yang kedua, bagaimana preferensi konsumen atas layanan peer-to-peer lending dan IW untuk menjadi sumber pendanaan dalam mengakomodir dana mendesak? Tujuan penelitian ini yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan peer-to-peer lending ataupun IW. Yang kedua, mengkaji preferensi konsumen saat ini untuk menggunakan kedua layanan tersebut. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi baik bagi pengguna ataupun penyedia layanan ataupun regulator untuk meningkatkan efektivitas keberlanjutan dan penerimaan teknologi peer-to-peer lending dan IW. Manfaat penelitian ini bagi perusahaan atau penyedia layanan yang saya usung adalah memberikan panduan dan rekomendasi bagi penyedia layanan dan pengambil kebijakan untuk bisa meningkatkan efektivitas dan penerimaan teknologi peer-to-peer lending dan IW, serta melihat ataupun mengetahui gambaran konsumen yang potensial untuk bisa digunakan sebagai pengembangan bisnis dan pemasaran selanjutnya. Untuk bagi akademisi sendiri, ini bisa menjadi tambahan literatur terkait perkembangan teknologi keuangan dengan adanya produk peer-to-peer lending dan IW, serta melihat dan memahami lebih baik tentang dinamika dan implikasi dari teknologi serta inovasi di layanan keuangan yang terus berkembang tersebut. Lingkup penelitian ini saya batasi pada responden ataupun konsumen yang merupakan karyawan suatu perusahaan, sehingga tidak terlalu meluas dan tetap konsisten berdasarkan tujuan penelitian. Sistematika penulisan saya bagi dalam 5 bab, terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta simpulan dan syarat. Untuk landasan teori sendiri, saya mengambil dari beberapa teori. Yang pertama, terkait teori berkompetisi melalui inovasi oleh Peirce dan kawan-kawan, dan inovasi memprediksi perubahan industri menurut Christensen dan kawan-kawan. Yang ketiga, terkait mengembangkan model bisnis baru menurut Hamel, Peirce dan Moll dan Birkinshaw pada tahun 2007. Menurut Peirce, inovasi di pasar modern adalah berupa revolusi yang mengarah pada renewal ataupun reinvention, di mana renewal sendiri adalah pembaruan dengan mengadopsi ataupun mengadaptasi mekanisme yang baru untuk membentuk suatu bisnis. Sedangkan reinvention sendiri adalah penciptaan model bisnis baru yang bisa menjadi potensi bisnis yang baru. Yang keempat, ada poin ide-ide besar dalam membuat suatu inovasi menurut Smith. Lalu bagaimana produk baru yang sukses menurut Ham dan Donald Su. Dan yang terakhir terkait komersialisasi pemasaran atas suatu inovasi menurut Peirce dan kawan-kawan.
Untuk metode penelitian sendiri, saya menggunakan mixed method, yakni kualitatif plus kuantitatif, di mana untuk kualitatif sendiri saya lakukan di awal dengan mewawancarai 4 orang narasumber yang masing-masing narasumber mewakili pengguna peer-to-peer lending, pengguna IW, pengguna peer-to-peer lending plus IW, dan non-pengguna yang sebelumnya itu sudah saya pilih. Lalu berdasarkan hasil wawancara tersebut, akan saya lakukan survei kuesioner melalui Google Form dengan menggunakan instrumen skala Likert dengan pengambilan sampel data secara non-probability sampling dengan teknik purposive sampling dengan mengacu pada populasi sampel yang berada di Pulau Jawa dengan target minimum sampel 100 orang dengan masing-masing kategori pengguna peer-to-peer, IW, P2P plus IW dan non-pengguna sebanyak 25 orang. Model penelitian yang saya usung pada penelitian kali ini adalah menggunakan teknologi acceptance model, di mana dalam PAM ini sendiri terdapat 3 konstruk utama yang digunakan sebelum modifikasi, yakni mengidentifikasi kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan niat perilaku untuk menggunakan. Metode analisis data yang akan saya lakukan menggunakan alat entry data SPSS versi 25 dengan analisis regresi logistik. Pada penelitian ini nanti akan dilakukan beberapa analisis ataupun pengujian data berupa analis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji goodness of fit, uji overall model test, uji koefisien determinasi, uji parallel lines dan likelihood ratio test, analisis regresi logistik multinomial, prediksi klasifikasi, dan di akhir pengujian hipotesis. Sekilas terkait profil kasus, di sini saya menampilkan bisnis highlight peer-to-peer adalah platform ataupun bisnis proses di antara pemberi pinjaman dan peminjam yang ditengahi oleh peer-to-peer platform, di mana nanti di dalam peer-to-peer platform ini akan ada perjanjian secara online atas kedua belah pihak yang bertindak sebagai pemberi pinjaman dan sebagai peminjam dengan perhitungan kalkulasi benefit. Untuk bisnis highlight IW sendiri, IW adalah program ataupun platform yang ditujukan kepada para karyawan suatu perusahaan yang mana bisa berfungsi sebagai platform untuk melakukan pengambilan gaji lebih awal sebelum tanggal gajian yang sudah ditentukan. Sehingga pada konsep bisnis ini bukan merupakan loan, melainkan mengambil hak yang memang sudah seharusnya diterima oleh karyawan namun diambil lebih awal. Dan nantinya saat setelah gajian sesuai tanggal yang ditentukan, maka nominal gaji yang diterima akan dikurangi atas uang yang telah diambil sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari narasumber yang masing-masing mewakili kategori pengguna P2P, pengguna IW, pengguna P2P plus IW, dan pengguna, maka terdapat 6 hipotesis yang mewakili masing-masing variabel independen, yakni terdapat pengaruh penghasilan, pengaruh frekuensi dana mendesak, terdapat pengaruh pengetahuan, terdapat pengaruh manfaat yang dirasakan, pengaruh ketertarikan kemudahan akses, dan pengaruh ketertarikan penggunaan atas biaya terhadap preferensi konsumen untuk memilih P2P, IW, P2P plus IW, ataupun menjadi seorang non-pengguna. Berikut terampil kerangka konseptual atas hasil hipotesis dan wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya. Terdapat 6 variabel independen yang nantinya akan mewakili masing-masing daya tarik untuk memilih P2P ataupun memilih IW, yang akhirnya nanti akan membentuk suatu niatan dan preferensi konsumen yang akhirnya memilih apakah akan menjadi pengguna P2P, pengguna IW, atau pengguna P2P plus IW, atau bahkan tidak keduanya. Berikut terampil data karakteristik responden kuesioner yang didominasi oleh laki-laki dengan umur 26-35 tahun dengan tingkat pendidikan D4 ataupun S1 dengan pekerjaan sebagai seorang staf yang memiliki penghasilan per bulan sebesar 5-10 juta per bulan yang berdomisili di Jakarta. Berikut terampil pula kategori dan statistik deskriptif responden kuesioner. Lalu hasil yang didapat dari para responden tersebut maka akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas, di mana pada tampilan ini terlihat bahwasanya semua pertanyaan yang sudah diajukan oleh para responden dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya, maka akan dilakukan uji goodness of fit, dan pada tampilan ini terlihat bahwasanya model sudah berada dalam model yang fit dan layak untuk digunakan. Selanjutnya dilakukan uji overall model test. Pada uji overall model test ini dinyatakan bahwa variabel X1 sampai X6 dinyatakan secara signifikan mampu memprediksi variabel terikat lebih baik daripada model intercept saja. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Jika menghitung menggunakan Nagelkart, maka dapat disimpulkan bahwasanya semua variabel bebas atau variabel independen
dapat memberikan sumbangan secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel terikat atau variabel dependen, yaitu sebesar 94,9%. Selanjutnya ada uji rasio kemungkinan atau likelihood ratio test. Pada uji ini ditemukan fakta bahwa X1 hingga X5 memiliki nilai signifikan secara statistik, namun untuk X6, yakni ketertarikan atas biaya transaksi yang ditawarkan, tidak terlalu signifikan secara statistik. Selanjutnya ada uji parallel lines, di mana pada uji ini dilakukan perbandingan, yakni peer-to-peer dibandingkan dengan non-pengguna, kategori IW dibandingkan dengan non-pengguna, lalu kategori peer-to-peer plus IW dibandingkan dengan non-pengguna. Selanjutnya ada analisis regresi logistik multinomial, di mana data-data dari uji parallel lines tadi digunakan untuk membentuk suatu persamaan untuk masing-masing kategori pengguna P2P versus non-pengguna, kategori pengguna IW versus non-pengguna, dan kategori pengguna P2P plus IW versus non-pengguna. Dan didapat fakta bahwa X1, X2, X3, X4, dan X5 memiliki tingkat signifikan untuk mempengaruhi probabilitas para non-pengguna untuk menggunakan layanan tersebut atau tidak. Selanjutnya ada prediksi klasifikasi, di mana pada penelitian kali ini terlihat bahwa para responden cenderung masih lebih memilih menggunakan peer-to-peer lending dibandingkan dengan IW, dengan proporsi kemungkinan sebanyak 26,7% dengan tingkat kebenaran prediksi sebesar 9,5%. Selanjutnya ada pengujian hipotesis yang sudah dibentuk pasca wawancara sebelumnya dan menggunakan penilaian dari segi statistik. Bisa disimpulkan untuk hipotesis pertama, yakni terdapat pengaruh penghasilan per bulan terhadap preferensi menggunakan P2P IW, P2P plus IW, dan non-pengguna dinyatakan diterima dan terdapat pengaruh signifikan. Hipotesis kedua, pengaruh frekuensi juga dinyatakan diterima dan terdapat pengaruh signifikan. Yang ketiga, pengaruh pengetahuan juga dinyatakan diterima karena terdapat pengaruh signifikan. Dan hipotesis keempat, pengaruh manfaat juga diterima dikarenakan terdapat pengaruh yang signifikan. Lalu di hipotesis yang kelima, terdapat pengaruh keterkaitan kemudahan akses juga dinyatakan diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan. Dan untuk hipotesis keenam, terdapat pengaruh ketertarikan atas biaya pada penelitian kali ini dinyatakan tidak diterima karena secara statistik tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Maka pada penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan peer-to-peer lending dan IW adalah yang pertama, faktor penghasilan per bulan, faktor frekuensi kebutuhan dana mendesak, faktor pengetahuan dan informasi produk, faktor manfaat atas produk yang dirasakan, faktor kemudahan akses dengan dukungan teknologi, faktor biaya transaksi, namun secara statistik pada penelitian kali ini tidak cukup signifikan. Untuk menjawab pertanyaan kedua, bagaimana preferensi konsumen atas layanan peer-to-peer lending dan IW untuk menjadi sumber pendanaan dalam mengakomodir dana mendesak? Dari total 105 responden yang berpartisipasi pada penelitian ini, diprediksi masih cenderung memilih peer-to-peer lending sebagai pilihan utamanya untuk mengakomodir kebutuhan bulanannya atau dana mendesak di setiap bulannya. Selain itu, faktor-faktor yang ditemukan tersebut berdasarkan analisa regresi logistik multinomial memiliki peranan penting untuk bisa mengakuisisi non-pengguna agar menjadi pengguna peer-to-peer atau IW dan bahkan menjadi pengguna peer-to-peer plus IW sekaligus. Untuk implikasi praktis, penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan oleh para pelaku bisnis P2P dan IW untuk bisa mengembangkan lebih baik lagi produknya dengan mempertimbangkan beberapa penemuan di atas faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi para konsumen untuk menggunakan peer-to-peer ataupun IW sehingga bisa membentuk produk yang lebih customer oriented. Untuk implikasi teoritis, penelitian ini menguatkan model PAM yang merupakan salah satu model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi baru. Selain itu, penelitian ini juga menguatkan teori Nigel F. Pearce yang menyampaikan bahwa komersialisasi seringkali menjadi kuburan bagi inovasi suatu produk. Bukan karena produk yang tidak baik, namun karena proses pemasarannya yang tidak maksimal dan komprehensif, sehingga tidak diketahui oleh para konsumen atas keunggulan inovasi produk tersebut. Pada penelitian kali ini terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama, penelitian ini terbatas untuk beberapa responden tertentu dikarenakan kondisi produk IW yang masih tergolong baru dan banyak orang yang masih belum mengetahui apa itu IW, dan banyak konsumen yang beranggapan bahwa P2P merupakan hal dengan konotasi negatif sehingga tidak melihat lebih jauh kegunaan atas inovasi di sektor keuangan ini lebih lanjut.
Yang kedua, saat ini produk IW masih belum mengakomodir keterbukaan pendaftaran bagi konsumen umum luas. Dikarenakan hingga kini, produk IW masih menggunakan konsep kerjasama bilateral dengan perusahaan pemberi kerja dan produk IW hanya bisa digunakan oleh para pekerja dari perusahaan yang telah memiliki kerjasama bilateral pada penyedia layanan produk IW. Sedangkan untuk peer-to-peer sendiri sudah menggunakan konsep yang terbuka untuk konsumen umum. Saran pada penelitian kali ini, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih spesifik meneliti masing-masing perusahaan penyedia produk peer-to-peer dan ini secara terpisah untuk bisa mendapatkan temuan yang lebih mendalam. Dengan responden yang nantinya mungkin lebih banyak lagi sering berjalannya waktu, para pengguna P2P dan IW akan semakin banyak yang bisa dijadikan responden. Yang kedua, peneliti menyarankan khususnya kepada perusahaan penyedia produk IW untuk bisa mempertimbangkan temuan dari penelitian ini untuk bisa mengembangkan proses bisnisnya lebih meluas, untuk bisa diakses oleh konsumen umum dan melakukan pemasaran yang lebih global, agar bisa diketahui oleh konsumen yang luas dan tidak spesifik hanya di wilayah Jabodetabek saja. Demikian presentasi tesis saya ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.